Jadi kalau orang bertanya, apa dalil bahwa ruh orang yang telah meninggal dunia mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup, yang mana amalan tersebut ada andil dia dulu di situ? Maka ini dalilnya. Hadis riwayat jamaah solat maghrib yang dimuliakan Allah. Kajian kita malam ini membahas satu judul, hal tantafi'u arwahul mauta bi syai'in min sa'yil ahya'i amla. Apakah ruh-ruh orang yang telah meninggal mendapat manfaat dari amal perbuatan orang yang masih hidup atau tidak? Kira-kira ruh-ruh orang yang telah meninggal itu, orang-orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin yang telah meninggal dunia, apakah ruh mereka mendapat manfaat dari amal-amal kita yang masih hidup atau tidak? Nah, itu sudah dijawab. Ya. Fal jawabu, maka jawabannya, annaha tantafi'u min sa'yil ahya'i bi amrayn. Jawabannya adalah ruh-ruh orang yang telah meninggal dunia mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup dengan dua sebab. Ya, dengan dua sebab. Dan ini disepakati oleh ulama-ulama ahlus sunnah minal fuqaha'i wa ahlil hadithi wa tafsir. Ini disepakati oleh ulama-ulama ahlus sunnah dari kalangan ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis, dan juga ulama-ulama tafsir. Apa yang dua itu? Pertama, ma tasabbaba ilaihil mayyitu fi hayatih. Amalan yang disebabkan orang yang telah meninggal itu semasa dia hidup. Ya. Amalan orang yang hidup yang bermanfaat kepada orang yang telah meninggal itu, pertama yang sampai kepada dia, mendatangkan manfaat kepada dia, disebabkan dia semasa hidup. Ada andil dia sewaktu hidup dengan amalan orang tersebut. Ya, ada andil dia. Mungkin dulu sewaktu dia hidup dia mengajak orang. Dia mati, orang itu masih melakukan amalan tersebut. Jadi ada sebab dia terhadap amalan itu. Ya. Atau mungkin dulu sewaktu dia hidup ada ilmu yang dia ajarkan. Dia sudah mati, orang mengamalkan ilmu itu, maka dia mendapat manfaat. Jadi ada andil dia sewaktu hidup. Maka kalau ada andil kita sewaktu kita hidup ini untuk kemudian orang melakukan amal kebaikan sampai kita meninggal dunia nanti, maka kita akan mendapatkan manfaat dari amal orang yang masih hidup. Ya, mungkin ada guru-guru kita dulu, mereka mengajar kita. Dia ajar kita mungkin baca Quran, dia mengajar kita mungkin sholat, ya, macam-macam dia ajarkan kita dulu. Sekarang mereka sudah meninggal, kita sholat, kita mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan, secara otomatis mereka mendapat manfaat dari amalan kita yang masih hidup ini. Nah, itu yang pertama. Ya, ma tasabbaba ilaihil mayyitu fi hayatih. Ya, yang disebabkan si mati sewaktu hidupnya, ada andil dia terhadap amalan kita itu, maka itu mendatangkan manfaat kepada ruh orang yang telah meninggal dunia. Wasani, yang kedua, yang mendatangkan manfaat itu doaul muslimina lahu, doa orang muslim terhadap dia. Artinya tidak ada andil dia sama sekali. Dia tidak mengajarkan kita dulu bagaimana cara berdoa, dia tidak mendidik kita, tapi orang yang hidup itu yang mendoakan dia, maka itu mendatangkan manfaat kepada ruh orang yang telah meninggal dunia, walaupun tidak ada andil dia kita melakukan amalan tersebut. Atau misalnya dia bersedekah untuk kita, ya, dia bersedekah untuk kita, maka itu juga manfaat walaupun tidak ada andil dia.
Yang kita sedekahkan itu bukan harta peninggalan dia, bukan dia yang mengajar kita, bukan dia yang mendidik kita, tapi kita sedekah, kita niatkan, ya Allah, pahala sedekahku ini aku hadiahkan untuk ruh fulan bin fulan, sampai ya manfaat. Jadi ini dua perkara, dua sebab amalan orang yang masih hidup mendatangkan manfaat kepada ruh orang yang telah meninggal dunia. Pertama, ada andil dia terhadap amalan itu sewaktu dia hidup di dunia. Yang kedua, tidak ada andil dia, tapi inisiatif orang yang masih hidup melakukan amal kebaikan, lalu kemudian kebaikan itu dihadiahkan kepada ruhnya. Itu mendatangkan manfaat, ya. Baik. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Ulama berpendapat, mayoritas ulama berpendapat demikian, ya. Fa madhhabul imami Ahmad wa jumhuri salafi wusuluha, maka mazhab Imam Ahmad dan jumhur ulama salaf mengatakan sampai pahala atau sampai manfaat amal kebaikan orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Wa huwa qaulu ba'di ashabi Abi Hanifah, dan itu juga pendapat sebahagian ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala alaihi, ya. Baik. Fad-dalilu ala intifa'ihi bima tasabbaba ilaihi fi hayatihi ma rawahu Muslimun fi sahihihi. Dalil bahwa orang yang telah meninggal dunia mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup yang dia sebabkan sewaktu dia hidup adalah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau orang bertanya, apa dalil bahwa ruh orang yang telah meninggal dunia mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup, yang mana amalan tersebut ada andil dia dulu di situ? Maka ini dalilnya, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadis ini sering disalahfahami orang untuk kemudian dia mengatakan, oh, tidak sampai hadiah pahala kepada orang yang telah mati, karena salah memahami hadis ini, ya. Apa hadis itu? Hadis ini sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Idza matal insan," jika manusia itu mati, meninggal, "inqata'a amaluhu illa min salas," putuslah amalnya kecuali tiga. Ya. Yang putus itu amal dia, bukan amal orang yang masih hidup. Ya. Kenapa putus amal dia? Karena dia sudah mati. Orang kalau sudah mati bisa dia beramal. Kita yang hidup ini ngeri-ngeri sedap. 3 hari yang lalu rasanya sudah diantar ke pemakaman, tiba-tiba hadir di majelis ilmu. Oh, bubar kita semua kan. Putus amal dia semua illa min salas, kecuali 3. 3 ini tetap. Kenapa tetap? Karena 3 amalan ini disebabkan dia sewaktu hidup, andil dia. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, wakaf. Sederhananya wakaf. Wakaf itu berterusan pahalanya ke dia walaupun dia sudah mati, mendapat manfaat dari situ. Siapa yang melakukan? Siapa yang berandil di situ? Dia lakukan sewaktu hidup. Orang kemudian mengelola wakaf itu, dikembangkan jadi masjid, dikembangkan jadi pondok pesantren, dikembangkan untuk kegiatan sosial, dia dapat pahala. Kenapa? Dulu andil dialah terhadap wakaf tersebut sewaktu dia hidup. Walaupun kemudian mungkin yang membangunkan masjidnya orang lain, tanahnya dari dia, yang mengelolanya orang lain, dia dapat pahala. Kenapa? Andil dia ada di situ sewaktu hidup. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Artinya sewaktu dia hidup dia memberi andil mengajar orang, mendidik orang, lalu kemudian ilmu itu diamalkan orang, secara otomatis dia mendapat manfaat. Ruh dia mendapat manfaat walaupun dia sudah tidak ada di alam dunia ini.
Kenapa? Karena ada andil dia sewaktu dia hidup di atas dunia. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh. Anak yang soleh ini pun bukan tiba-tiba anak yang soleh, tapi karena ada andil dia di situ. Dulu anak ini sejak kecil dididik sama dia, dididik sungguh-sungguh, dibawa ke masjid, diajarin salat, disekolahkan baik-baik, bahkan disuruh menghafal Quran, diantar ke pondok pesantren ataupun tidak ke pondok pesantren, tapi nilai-nilai agama ditanamkan betul-betul. Bertahun-tahun dia mendidik anak itu. Maka mendidik anak itu amal yang sangat besar. Ya, amal yang sangat besar. Mendidik anak itu amal yang sangat besar. Aset sesungguhnya yang kita miliki dunia akhirat adalah anak kita. Kalau aset-aset harta ini semua kita tinggalkan. Yang benar-benar menjadi aset dunia akhirat kita adalah anak kita. Aset yang paling mahal itu adalah bagaimana kita mempersiapkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Maka melalui hadis ini, fastathnahu hadhihi thalath min amalihi yadullu ala annaha minhu fa innahu huwallazi tasabbaba ilaiha. Maka Nabi mengecualikan yang tiga ini, menunjukkan bahwa tiga amalan ini adalah dia yang melakukan, dia yang menyebabkan amalan itu sewaktu dia hidup. Maka ini yang pertama, bahwa ruh orang yang telah meninggal dunia bisa mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup. Pertama, karena ada andil orang yang telah meninggal itu sewaktu hidupnya terhadap amalan tersebut. Maka dalam hidup ini usahakan kalau bisa kita menjadi sebab orang beramal. Ya, kalau bisa kita menjadi salah satu sebab orang beramal. Contohnya apa? Kita ajak orang ke masjid, kita buat kajian di masjid. Tanpa kita sadar, kita mempunyai andil orang ke masjid. Lalu suatu hari, tak tahu kita kapan waktunya kita mati, orang masih meneruskan itu, otomatis ruh kita mendapat manfaat. Kita mungkin sudah di liang lahat, tapi majelis ilmu masih hadir yang kita gerakkan sejak dahulu. Pahala mencurah-curah kepada kita. Kenapa? Ada andil kita terhadap amal orang yang masih hidup. Ya. Wa fi sunani Ibni Majah min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahran aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini, yang akan diperolehi orang mukmin dari amal-amal kebaikannya setelah ia mati, pertama ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ya, ilmu ini bisa dia mengajarkan atau dia sebarluaskan. Kalau tak bisa mengajar, setidaknya jadi orang yang menyebarluaskan ilmu. Dulu orang untuk menyebarluaskan ilmu itu dia harus menjadi alim, dia mengajar di depan orang. Begitu cara men-share ilmu dulu. Sekarang ini paling gampang. Orang alim yang berbicara, kita tukang share saja. Dapat pahala. Di broadcast saja sama dia ke grup-grup, ke media sosial. Dapat pahala. Ya, tak sanggup mengajar, setidaknya menjadi tukang share, dibagikan ke sana kemari, dapat pahala. Kenapa? Ada sebab dia di situ sewaktu dia hidup di dunia. Ya, awala dan salihan tarakahu, ataupun anak yang soleh yang dia tinggalkan, ada andil dia menciptakan anak yang soleh itu. Au mushafan warathahu, atau mushaf Al-Quran yang dia tinggalkan. Ada pondok pesantren, pondok tahfiz memerlukan Al-Quran atau masjid-masjid dia wakafkan.
Ya, wakaf Quran ini perlu untuk kita gerakkan, terutama ke masjid-masjid di kampung-kampung Bapak Ibu sekalian. Cobalah kalau kita ke kampung-kampung, singgah ke masjidnya, perhatikan Qurannya. Ya, perhatikan Qurannya. Kadang-kadang Quran di situ masih cetakan tahun 90-an. Sudah kuning apa tuh? Kertasnya tuh. Ya. Kulitnya sudah tak ada. Maka ini salah satu amalan yang sangat baik buat program wakaf Al-Quran, terutama ke masjid-masjid yang di kampung-kampung pedalaman. Ya, masih ada masjid-masjid itu Quran mereka di situ cetakan tahun 90, bahkan mungkin 80-an, lebih tua daripada kita, daripada saya lah. Ya. Lama betul, tak ada yang baru di situ. Buat orang baca, kita dapat pahala. Suatu hari kita mati dibaca orang Quran itu tetap. Kenapa? Ada andil kita di situ sewaktu hidup. Au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bangun sewaktu dia hidup, ada pembangunan masjid dia ikut di situ. Au baitan libni sabili banah, atau rumah singgah orang yang bermusafir. Zaman dulu musafir itu susah betul. Maka salah satu ibadah yang besar pahalanya membangun rumah singgah untuk orang yang bermusafir. Kalau zaman sekarang mungkin agak kurang menarik. Kenapa? Sudah banyak hotel, banyak penginapan, ya. Tapi zaman dulu rumah Ibnu Sabil, rumah musafir itu bagus, ya. Di Malaysia saya lihat beberapa masjid surau itu masih menyediakan. Kenapa? Kadang-kadang ada orang dari kampung dia datang, mau nginap di hotel tak ada duitnya. Mau sewa homestay pun tak ada duitnya. Maka masjid itu ada menyediakan kamar untuk orang-orang musafir. Mereka sebut dengan bilik musafir. Jadi orang-orang yang bermusafir, yang dia tak ada duit untuk menyewa hotel, ataupun memang dia ingin berada di masjid itu, maka disitulah tempatnya bagus untuk dibuat, ya. Atau air yang dia alirkan sewaktu hidup, dia wakaf sumur dan lain sebagainya, ya. Atau sedekah yang dia keluarkan sewaktu dia sehat dan hidup, maka itu semua akan dia dapatkan setelah dia mati. Walaupun dia sudah mati, dia tetap mendapat pahala dari itu semua. Kenapa? Ada andil dia terhadap amal tersebut sewaktu dia hidup. Ya. Wa fi sahih Muslim aidan min hadits Jarir bin Abdullah qala, begitu juga disebut dalam hadis sahih Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Nabi mengatakan, siapa yang memulai satu amal kebaikan, melakukan sunnah hasanah, ya, siapa yang memulai satu amal kebaikan dalam Islam, falahu ajruha, dia mendapat pahala dari situ. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan dia juga akan dapat pahala dari orang-orang yang mengamalkan setelah dia. Dulu dia yang menginisiasi amalan tersebut. Amalan ini tentu amalan yang tidak keluar dari panduan syariat, amalan yang disyariatkan. Karena banyak amalan yang disyariatkan dalam agama kita ini belum kita lakukan, lalu dia kemudian menjadi pelopor. Amalan itu diamalkan orang, ditradisikan orang, maka saat dia melakukan dia dapat pahala. Kemudian orang mengamalkan setelahnya, dia mungkin sudah mati, dia tetap mendapat pahala dari situ. Kalau misalnya mereka dapat 1000, dia tetap dapat 1000 min ghairi ayang qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangkan sedikit dari pahala mereka. Allah Ta'ala beri kepada dia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa
bahwa kalau kita menjadi sebab sewaktu hidup kita orang melakukan amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala, ruh kita akan mendapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Sebaliknya begitu, kalau kita menjadi pelopor terhadap amal keburukan, suatu keburukan, lalu kemudian orang mengikutinya walaupun kita sudah mati, maka ruh kita akan mendapat dosa sebagaimana mereka dapat dosa. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada satu nyawa yang dibunuh secara zalim melainkan anak Nabi Adam itu mendapat dosa. Kenapa? Karena dia pelopor pembunuhan di atas dunia ini. Watslu alaihim naba'a bani Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Dua orang anak Nabi Adam mempersembahkan kurban kepada Allah. Kurban salah satunya diterima, sedangkan yang satu lagi tak diterima. Maka yang tidak diterima itu berkata kepada yang diterima, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Akhirnya dia membunuh saudaranya, dan itulah pembunuhan pertama di atas muka bumi ini. Maka siapapun kemudian yang melakukan pembunuhan di atas muka bumi ini sampai hari kiamat, dia dapat bagian dosa. Kenapa? Dia menjadi pelopor terhadap dosa tersebut. Ya, maka ini dalil-dalil bahwa amalan orang yang masih hidup itu memberi manfaat kepada ruh orang yang telah meninggal dunia, yang mana sewaktu dia hidup ada andil dia terhadap amalan tersebut. Ya, maka ini salah satu strategi kita untuk mendapatkan pahala setelah kita meninggal dunia. Jadilah pelopor-pelopor kebaikan, ya, atau melakukan sesuatu yang menjadi sebab kepada orang lain melakukan kebaikan. Maka setelah kita meninggal dunia, ruh kita tetap mendapat manfaat dari amalan mereka yang masih hidup, ya. Kalau misalnya kita menjadi pelopor kebaikan di suatu masjid, di suatu komunitas, di suatu tempat, lalu kita meninggal, mereka semua masih meneruskan itu, bayangkan betapa banyaknya pahala yang kita dapat. Sekiranya di suatu masjid kita menjadi pelopor kebaikan di situ, lalu kita meninggal, orang masih terus melakukan itu, yang hadir di masjid itu mungkin ratusan orang. Bayangkan setiap hari kita dapat transferan dari ratusan orang. 2-3 orang aja yang transfer ke kita tiap bulan, senangnya bukan main kita kan. Bayangkan kalau ratusan tiap hari yang transfer ke kita. Subuh sudah transfer 100 orang, zuhur transfer 100 orang. Oh, senang betul mati itu kalau begitu. Maka Nabi mengatakan, orang yang pintar di dunia ini bukan orang yang bergelar profesor, bukan orang yang banyak gelar akademisnya, tidak. Orang yang pintar di atas dunia ini orang yang mempersiapkan kematiannya. Apa bekal dia setelah dia mati, supaya dia tetap dapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup. Ini mirip-mirip dengan MLM. Ya kan, mirip-mirip dengan MLM. Jadi yang atas itu udah santai-santai aja, dia dapat setoran terus dari bawah. Ya. Kurangnya kalau MLM tuh yang di bawah tuh tak banyak dapat, yang di atas banyak dapat. Tapi kalau dalam agama bagiannya sama, dia dapat 1000, kita juga dapat 1000. Ya. Baik, itu kalau dia menjadi sebab. Lalu bagaimana kalau tak ada sebab yang dia lakukan? Lalu kemudian orang yang masih hidup ini melakukan amalan. Apakah kemudian ruh orang yang telah mati itu mendapat manfaat dari amalan kita? Yang tidak ada andil orang yang telah mati ini terhadap amalan kita itu? Jawabannya iya. والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع
dalil bahawa ruh orang yang telah mati mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup, walaupun tidak ada andil dia terhadap amalan orang yang masih hidup itu. Dalil dari Al-Quran, dalil berdasarkan sunnah, dalil berdasarkan ijma' dan qawaid syariah. Empat: Quran, sunnah, ijma' dan qawaid syariah. Ini dasarnya. Maka kalau ada orang mengatakan amalan orang yang masih hidup ini tak beri manfaat kepada orang yang telah mati, salah besar dia. Kenapa? Karena Quran mengatakan dapat manfaat. Mana dalilnya dari Al-Quran? Amal Quranu faqauluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Apa kata Allah pada ayat 10? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ إلى آخر الآية. Ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, maksudnya generasi yang kemudian yang datang setelah generasi pertama dari kalangan orang-orang beriman berdoa. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampuni juga saudara-saudara kami yang sudah terlebih dahulu beriman. Kondisinya mereka ini yang sudah terlebih dahulu beriman sudah mati, sudah meninggal dunia. Maka melalui ayat ini fa'athnallahu subhanahu wa ta'ala alaihim bistighfarihim lil mu'minina qablahum fadalla ala intifa'ihim bistighfaril ahya. Melalui ayat ini Allah memuji orang-orang beriman karena mereka mengistighfarkan orang-orang beriman sebelum mereka. Allah memuji mereka melalui ayat ini karena mereka meminta ampunkan, mengistighfarkan orang-orang beriman sebelum mereka. Allah memuji amalan mereka itu. Maka ini menunjukkan bahwa istighfar orang yang masih hidup mendatangkan manfaat kepada orang yang telah mati, kepada ruh orang yang telah meninggal dunia, walaupun dulu tidak ada andil dia yang menyebabkan orang ini mengistighfarkan dia. Maka manfaat. Dulu tidak pernah dia ajar kita untuk istighfar, tidak pernah dia contohkan kepada kita untuk mengistighfarkan, tapi kita sendiri berinisiatif. Atau seperti yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, mereka sendiri membuat istighfar, mengistighfarkan orang yang telah meninggal dunia. Maka itu manfaat, mendatangkan manfaat kepada ruh mereka, walaupun orang yang telah mati ini tidak ada menjadi sebab dia mengistighfarkan. Allah Ta'ala memuji mereka melalui ayat ini. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, fadalla ala intifa'ihim bistighfaril ahya. Itu menunjukkan bahwa ruh-ruh orang yang telah meninggal dunia itu mendapat manfaat dari istighfar orang yang masih hidup. Maka kita yang masih hidup ini dianjurkan untuk mengistighfarkan, meminta ampunkan orang-orang yang orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita, terutama keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Jangan lupa istighfarkan mereka, ya. Minta ampunkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yang ditinggikan Allah derajatnya di dalam syurga, lalu dia terheran-heran kok bisa ditinggikan Allah derajatnya di dalam syurga. Lalu kemudian Allah menjawab, itu engkau dapatkan bistighfari waladikalak, sebab anakmu mengistighfarkan engkau. Rupanya setelah dia meninggal dunia, anaknya tak pernah lupa mengistighfarkan dia. Setiap kali dia berdoa, dia sebut Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Maka untunglah orang tua itu. Tidak ada hadiah terindah untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada melainkan istighfar dari kita untuk mereka. Mereka sudah tak bisa menambah amal kebaikan lagi, tapi kita yang masih hidup bisa melakukan usaha untuk mengurangkan dosa mereka. Dengan cara apa? Istighfarkan mereka, minta ampunkan mereka kepada Allah Ta'ala. Allah ampunkan dosa mereka, akhirnya berkurang dosanya.
Ya. Maka doa untuk orang yang telah meninggal dunia itu doa meminta ampunkan mereka supaya Allah maafkan mereka. Mereka sudah tidak bisa menambah amal kebaikannya, maka kita yang masih hidup harus melakukan usaha bagaimana kemudian supaya dosa mereka dikurangkan Allah. Kita ini dalam hidup kalau tak bisa menambah pahala, maka kurangkan dosa. Begitu. Ya. Kalau tak bisa menambah pahala, kurangkan dosa. Ya. Baik, jadi itu dalil dari Al-Quranul Karim, ya. Baik. Maka berdasarkan kesepakatan umat, ya, qad dalla 'ala intifa'il mayyit bid-du'a ijma'ul ummati 'ala ad-du'a lahu fi salatil janazah. Maka umat Islam bersepakat bahawa ruh orang yang telah meninggal mendapat manfaat dari doa orang yang masih hidup, khususnya pada doa solat janazah. Kita saat mensolatkan jenazah kan kita doakan mereka. Ya. Selain ayat yang tadi, bukti lain bahawa amalan orang yang masih hidup kepada orang yang telah mati, kepada ruh orang yang telah mati mendatangkan manfaat adalah doa saat kita mensolatkan jenazah. Dia tidak ada menjadi sebab kita membaca doa itu. Kita sendiri yang membacanya, kita sendiri yang mengamalkannya, tapi dia dapat manfaat. Wa fi sunan, diriwayatkan, disebut dalam kitab As-Sunan. Kalau disebut dalam kitab As-Sunan, ini maksudnya adalah seperti Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Min hadithi Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Kalau kamu mensolatkan mayat, mensolatkan jenazah, maka ikhlaskan doa untuknya. Ini menunjukkan bahawa doa orang yang masih hidup, amalan orang yang masih hidup mendatangkan manfaat kepada ruh orang yang telah mati, walaupun dia tidak menjadi sebab kita melakukan itu. Ya, tidak ada andilnya kita kemudian membaca doa itu kan. Tapi manfaat untuk dia. Manfaat untuk dia. Maka oleh karena itu, walaupun alam kita sudah berbeda dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, bukan berarti putus hubungan antara kita dengan mereka. Tak putus. Ya, tidak putus. Amalan kita kepada mereka bisa bermanfaat. Ya. Baik, wa fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahih Muslim, min hadits Auf bin Malik, hadis dari Auf bin Malik, qala sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Kata Auf bin Malik, Rasulullah mensolatkan seorang jenazah. Ada satu jenazah disolatkan Nabi, dipimpin oleh Nabi. Fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul. Auf bin Malik mengatakan, saya menghafal doa yang Nabi baca saat itu. Dia dengar doa ini dibaca oleh Nabi saat mensolatkan jenazah. Apa doa itu? Ini doa yang biasa kita baca saat mensolatkan jenazah pada takbir yang ketiga, bukan rakaat ketiga ya. Dulu kalau saya tak salah, waktu Covid itu ada orang meninggal dunia, yang mensolatkan itu kan mereka nakes-nakes itu kan, ruku dia mensolatkan jenazah. Makanya yang menjadi imam solat jenazah ini harus orang yang pandai. Ya, walaupun dia keluarga jangan paksakan kalau dia tak bisa. Wah, ini kan kita biasa, mana keluarganya, mana anaknya. Kalau anaknya bisa silahkan, tapi kalau tak bisa serahkan dengan imam saja. Nanti ruku dia bahaya semua kan. Gempar satu kampung kan. Mestinya arba'a takbiratin, dia buat arba'a rakaatin. Bahaya kita kan. Jadi jangan paksakan. Kalau dia tak bisa, jangan paksakan dia. Biarkan imam itu saja. Ya, biarkan imam yang ada. Dan tidak ada kekhususan harus anaknya yang mensolatkan, tidak ada. Dulu zaman Nabi, Rasulullah yang memimpin, kemudian para sahabat, tidak harus keluarganya. Kalau memang ada keluarganya ya silahkan. Ya,
Kalau ada keluarganya silahkan yang bisa. Tapi kalau kira-kira tidak bisa, serahkan saja ke imam. Lebih fasih bacaannya, lebih berilmu dia, serahkan ke dia, daripada kacau nanti solat jenazah tu jadinya kan. Dia tak pernah mensolatkan jenazah. Ketika bapak dia mati baru dia mensolatkan jenazah. Terkejut dia kan. Solat apa ni tak ada rukuk katanya kan. Baik. Jadi kata Auf bin Malik, fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul, saya menghafal doa yang Nabi baca saat itu. Apa doa yang Nabi baca? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ternyata setelah kita mati, itu aja yang kita butuhkan. Lain-lain itu kita sudah tak butuh. Sekarang ni kalau kita berdoa, masih banyak permintaan kita dunia. Ternyata yang paling kita butuhkan setelah mati, ampunan dan rahmat Allah. Sekarang kita masih mintanya A, B, C, D, dunia semua. Hanya kalau kita presentasikan doa kita, ada doa orang kalau dipresentasikan 90% dunia, cuma 10% akhirat. Itu pun kenanya di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu pun setengah dunia setengah akhirat. Lain itu semua dunia semua. Jauh-jauh dia pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, sampai di Raudhah, sampai di pelataran Masjidil Haram, doa dia masih dunia. Ya Allah, anakku belum kahwin dah 35 tahun, ya Allah, bawakan ke dia jodoh. Ya ilaha illallah, Allah dah cipta jodoh dia, sampai masa jumpa juga itu. Masih dunia semua yang ni. Pokoknya anak dia tak kahwin dia stres, anak yang dah kahwin pun dia stres. Ya Allah, anakku dah kahwin, rumah dia tak ada lagi, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu tempat mustajab, yang dia minta dunia semua. Banyak berpuluh juta duitnya habis pergi ke sana, doa dia cuma dunia sampai sana. Zahirnya tanpa akhirat, tapi pintanya dunia. Mestinya doa untuk akhirat kita lebih banyak daripada doa untuk dunia kita. Ternyata setelah kita mati, yang kita butuhkan itu ampunan Allah, rahmat Allah. Sebab itulah Nabi doakan, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, wa'afihi wa'fu anhu, maafkan dia. Yang begitu-begitu yang kita butuhkan setelah kita mati. Ternyata kegagahan, kehebatan, ketinggian itu sudah tak ada. Setelah mati ciut semua, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Itu tak ada yang lain-lain lagi. Minta-minta ampun, ya. Kalau kita hidup ini masih minta yang lain-lain kita. Wa akrim nuzulahu, muliakan ya Allah tempatnya. Wa wassi' mudkhalahu, lapangkan ya Allah tempatnya. Waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, basuh dia, mandikan dia dengan air, dengan salju, dengan air yang dingin. Wa naqqihi minal khataaya, bebaskan dia dari dosa-dosanya. Kama naqaita thawbal abyadha minad danas, sebagaimana engkau sucikan baju yang putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, ganti kepada dia kampung yang lebih baik dari kampungnya. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zauji, pasangan yang lebih baik dari pasangan dunianya. Wa adakhilhul jannah, masukkan ia ke dalam syurga. Wa'idhu min azabil qabri wa min azabin nar, selamatkan ia ya Allah dari azab kubur dan azab api neraka. Ini Nabi baca saat Nabi memimpin solat jenazah, didengar oleh sahabat Auf bin Malik dan diriwayatkan Imam Muslim hadis ini. Maka ini doa saat mensolatkan jenazah. Ustaz panjang betul, tak hafal saya. Baca saja Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak apa, baca itu. Kita ni yang panjang-panjang tak hafal. Tak hafal yang panjang pendek pun jadilah. Yang penting doakan saja dia diampunkan Allah, dirahmati Allah, dimaafkan Allah. 3 itu yang paling kita pentingkan setelah kita mati. Yang lain-lain itu kita sudah tak butuh. Yang ternyata yang kita butuhkan ampunan Allah, rahmat Allah, maaf dari Allah. Kenapa ini yang paling kita butuhkan? Ternyata banyak betul salah kita waktu kita hidup. Sadar kita setelah mati.
Congkak betul dulu waktu dia hidup. Setelah mati baru sadar, ya Allah, sebentar lagi aku disantap cacing tanah itu. Minta ampun ya Allah. Sebentar lagi kena cambuk pukul malaikat mungkar dan nakir itu. Satu aja lagi permintaan saat itu, minta ampun ya Allah, minta ampun, minta ampun. Di dunia ini masih songong dia. Kenapa? Masih bernafas. Ulama mengatakan hidup ini hanya nafas. Antara hidup dan mati itu hanya nafas. Sekarang bernafas, kalau mati tak bernafas lagi. Maka bisa jadi sekarang kita masih bisa menghirup, setelah ini sudah tak bisa lagi. Mudah-mudahan besok masih bernafas kita semua. Jangan sampai terdengar kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fulan sudah tak bernafas. Mudah-mudahan besok kita masih bernafas. Ya, maka para ulama mengatakan hidup ini hanya antara nafas. Ya, maka orang yang mati itu sedetik sebelumnya dia masih bernafas, detik berikutnya sudah tak bernafas. Itu saja. Nafas itu kan pendek-pendek saja. Jadi ini menunjukkan bahwa amalan orang yang masih hidup, walaupun tidak disebabkan si mati, bisa memberi manfaat kepada ruh orang yang telah mati. Ya, seperti doa ini. Wahada kathirun fil ahadith, dan banyak sekali hadis-hadis tentang ini, tidak perlu disebutkan satu persatu. Ya. Wa fi sunani min hadithi Utsman bin Affan qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Kalau Nabi selesai dari mengkafani, menguburkan jenazah, ya, setelah Nabi selesai menguburkan jenazah, biasanya Nabi akan berdiri memberi nasihat. Maka salah satu sunnah Nabi itu, boleh tidak kita mentalkinkan orang yang sudah mati? Boleh. Talkinkan orang yang sudah mati? Boleh. Tapi jangan lupa, nasihat kematian saat itu kepada orang yang masih hidup juga sangat penting. Jangan cuma kita saat itu mentalkinkan si mayit, wahai fulan bin fulan, kalau datang kepadamu dua malaikat, lalu kemudian mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah Allahu Rabbi. Itu boleh kita lakukan. Ya, walaupun kemudian ada ulama mengatakan tak boleh, tapi itu boleh untuk kita lakukan. Tapi antara hal yang paling penting kita lakukan setelah menguburkan jenazah itu, memberi nasihat kepada kita-kita yang masih hidup ini. Di depan kubur itu yang baru saja ditanam orang di situ, itu tempat paling bagus untuk memberi nasihat. Kadang-kadang orang ni kalau di masjid diberi nasihat tak mempan dia, maka sesekali bagus dibawa ke kuburan, di situ dikasih nasihat dia. Makanya ngasih nasihat ke orang ni kadang-kadang tengok tempat juga. Di kedai kopi tak mempan, di pasar apalagi, di tempat hiburan lebih parah lagi, tak mungkin. Di masjid pun tak mempan, bawa dia ke kubur, suruh dia berdiri di depan kubur, baru kasih nasihat. Kadang-kadang begitu harus mempan dia. Ya, maka setelah Nabi menguburkan jenazah, Nabi berdiri, waqafa alaihi faqal, Nabi akan tegak berdiri dan berkata, istaghfiru li akhikum, minta ampunkan dosa-dosa saudara kamu ini. Maka Nabi itu tidak menganjurkan setelah dikubur jenazah langsung pulang. Ya, singgah di situ dulu sebentar. Apa yang penting? Pertama, istaghfiru li akhikum, buat istighfar untuk dia, minta ampunkan dia. Maka kita pun berdoa. Ada orang bertanya-tanya, tadi waktu sholat sudah didoakan, sebelum dimasukkan ke kubur didoakan, ini sudah ditanam masih doa lagi, tak habis-habis doa untuk dia. Dia ini lagi getirnya dalam perjalanan dia. Maka Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum, minta ampunkan saudara kamu ini. Was'alu lahu tathbit, minta kepada Allah supaya Allah sabitkan lisan dia menjawab pertanyaan malaikat. At-tathbit, at-tathbit itu supaya lisannya tetap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Pertanyaan malaikat ini tak bisa dihafal sebelum mati. Kita hafal pun lupa itu, kalau amal kita
tidak menjaganya. Maka yang menghafal jawapan untuk malaikat itu adalah amal kita, bukan hafalan kita. Ini sebelum dia mati, persiapan mati di siapa Tuhanmu Allah, siapa Nabimu Muhammad. Kalau tak didukung oleh amal, lupa itu semua. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya, kata Nabi. Minta ampunkan untuk saudara kamu yang barusan dikubur, dan minta kepada Allah supaya Allah tathbitkan lisan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Nabi mengatakan ini, menyuruh ini tentu karena bisa memberi manfaat kepada orang yang telah mati. Kalau tidak bisa memberi manfaat, ngapain Nabi suruh? Ya kan? Dan ini tidak ada andil orang yang telah mati tadi sewaktu dia hidup. Ini semata-mata amalan orang yang masih hidup, maka kemudian memberi manfaat kepada ruhnya yang telah meninggal dunia. Ya. Wa kadzalika du'a'u lahum 'inda ziyarati kuburihim. Begitu juga doa saat ziarah kubur. Kama fi sahih Muslim min hadits Buraidah, sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim dari hadis sahabat yang bernama Buraidah bin Al-Husayb, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir ay yaqul. Nabi mengajarkan kepada para sahabat seperti Buraidah, kalau mereka pergi menuju pemakaman perkuburan, supaya membaca doa ini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kalau kita pergi ke pemakaman, baca doa ini. Assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan kepada kamu wahai penduduk kampung, minal mu'minin wal muslimin, kalangan mukminin dan muslimin. Kampung mereka sekarang di situ, dah pindah dia dari komplek kita. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah bakalan nyusul. Sekarang kalian sudah di sini, esok lusa sampai waktunya kami juga akan nyusul, pindah bareng-bareng kita ke sini. Dulu kita di komplek A, di komplek B, sekarang nanti kita pindah sama-sama ke sini. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami mintakan kepada Allah supaya Allah beri kepada kami dan kamu keafiatan, keselamatan. Ini doa selain salam dan juga doa menunjukkan bahwa amalan orang yang masih hidup itu bisa memberi manfaat kepada orang yang telah mati, walaupun dia tidak menjadi sebab terhadap amalan tersebut, ya. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini, ya. Begitu juga nanti dengan sedekah. Sedekah orang yang masih hidup kepada orang yang telah mati sampai. Tak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Sebagaimana disebut dalam hadis sahih Muslim, sahih Al-Bukhari, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Sa'ad bin Ubadah tuwfiyat ummuhu. Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal. Ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal, wa huwa ghaibun anha, dia sedang tidak bersama maknya. Mungkin dia berada di tempat yang jauh, maknya meninggal. Setelah meninggal, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dia pun datang ketemu Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibu saya meninggal dan saya tidak ada berada di sisinya. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bisa bermanfaat kepada dia kalau aku buat sedekah untuk dia? Kata Nabi, na'am, ya, itu bisa bermanfaat. Maka kita tak bisa lagi bawa mak kita makan, tak bisa bawa ayah kita makan yang sudah meninggal. Apa caranya? Buat sedekah untuk dia. Hari Jumat beli 10 bungkus nasi goreng, antar ke masjid, niatkan pahala sedekah 10 bungkus nasi goreng ni untuk mak dan ayah saya yang telah meninggal dunia. Manfaat kepada ruh mereka, walaupun tidak ada sebab mereka sewaktu hidup kita melakukan amalan tersebut. Baik, itu saja kajian kita malam ini. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.